Saya minta untuk kita berdiri. Kita berdiri, hormati firman Tuhan yang akan kita baca. Sudah mendapatkan semua? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita perjanjian baru. Yang sudah boleh katakan amin. Amin. Baru bagian kanan, kirinya belum. Yang sudah katakan amin. 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 Oke, baik, kita baca dalam hitungan 3, 2, 1 dari pasalnya dulu. 3, 2, 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sangat benar. Kita sepakat dulu karena setiap orang yang berbicara di depan harus mengikuti koridornya Alkitab. Nah, saya mengikuti koridor ini. Artinya apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang ada di Alkitab adalah yang sudah diilhamkan Allah oleh representatifnya. Siapa? Rasul Paulus, Yohanes. Makanya ada surat-surat. Surat Yakub, Yohanes, surat Petrus, ada surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Filipina. Itu mereka berbicara antara, nggak mungkin Tuhan datang di dunia langsung mulai dia ada perantaranya. Apa? Ada rasul, ada penginjil. Nah itulah, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan di sini apa? Memang bermanfaat untuk mengajar. 1. Untuk menyatakan kesalahan. 2. Untuk memperbaiki kelakuan. 3. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 ini kita harus paham. Oh berarti gue baca Alkitab, berarti saya baca Alkitab untuk ini. Nah itu kita harus paham dulu. Karena ketika kita baca banyak Alkitab bisa gila. Kenapa sih gak bisa gila? Karena tidak dibimbing oleh Roh. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Yesus saja kepada Bapaknya taat, artinya mau dipimpin secara Roh. Nah di sini saya katakan 5 perkataan atau prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama, dunia bilang follow your heart, ikuti hatimu. Kan bilang dunia ya. Tapi Yesus tidak pernah bilang follow your heart, follow Jesus. Amin. Ikuti Yesus. Amin. Buka mungkin bagian wanita, buka Injil Matius pasal 15 ayat 19. Injil Matius pasal 15 ayat 19. Yang bersedia membaca kaum wanita. Kristina, Injil Matius Kakak Kristina. pasal 15 ayat 19. Kenapa tidak kita mengikuti kata hati? Nah ini jawabannya. Bagian wanita, Injil Matius, perjanjian baru itu. Injil Matius pasal 15 ayat 19. Injil Matius 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yes. Makanya dibilang Yesus jangan ikuti kata hatimu, tapi ikuti Yesus. Tapi gimana Sharon? Kalau ada bimbang kan orang bilangnya harus ikuti aja kata hatimu karena hatimu benar. Salah, yang benar Yesus. Amin. Hati kita, firman bilang loh, hati timbul segala pikiran jahat. Jadi dari hati ke pikiran. Tapi dunia salah. Dunia bilangnya pikiran ke hati. Itu salah. Salah. Yang benar adalah kita ikuti firman. Hati timbul segala pikiran. Jadi dari bawah nih naik. Hati Amin. timbul segala pikiran jahat. Ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari sekali. Berbeda kan antara yang dunia bilang sama yang Yesus katakan? Beda kan? Nah, kita harus produksi, kita ini produksi, adopsi kata Yesus, bukan kata dunia. Amin? Jadi sekali lagi yang pertama, ikuti kata Yesus. Ikuti aku, ikuti Yesus. Bukan follow your heart, not follow your heart. Oke, sekarang kita ubah mindset kita. Karena pengikuti Yesus bukan Kristen, tapi pengikuti Yesus adalah yang percaya dia sungguh-sungguh. Kristen adalah agama. Kristen adalah agama. Sekali lagi. Makanya ada seseorang izin, saya intermezzo, ada seseorang semalam tanya kepada saya, Bu Pendeta,
lupa tadi ya. Bu Pendeta, tetap aja dipanggil Bu Pendeta, oke lah. Pendeta, kenapa ya orang Kristen kok saya kan ikut suatu persekutuan, tapi pendetanya ini ngomongin pendeta lain. Langsung saya jawab, buka di Roma 3 ayat 4. Sekali-kali tidak. Allah benar, semua manusia penipu, pembohong. Makanya saya bilang, jangan taat kepada hanya pendeta, tapi yang pertama yaitu Yesus Kristus, lalu kedua pendeta. Nah, yang paling penting sama yang penting itu harus kita bedakan. Makanya dalam pembacaan di upacara 17 Agustus kan yang dibilang itu tadi baru yang penting. Jadi yang terpenting adalah percaya Yesus dulu. Baru yang kedua, yang penting pendeta, gereja, keluarga, istri, anak, suami, gitu ya. Jadi bukan berarti mereka nggak penting, mereka penting. Tapi yang terpenting, underline word, terpenting Yesus Kristus. Amin. Yesus manis hati jiwaku. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, Bu Linda Sunarka, kesaksian pujian. Gereja Holy Spirit adalah gereja yang bersaksi dalam kehidupan, dalam pujian, dan dalam segala perkara. Terima kasih kesaksiannya Ibu Linda Sunarka. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Esron Panggabean. Kita akan menyembah kita kepada Tuhan Yesus, kalau kebenaran yang